Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan ucapan syukur dan mari kita berdoa bersama-sama untuk kita memulai acara kali ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memimpin kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini semata-mata karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang menjadikannya. Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan, setiap pertemuan melalui program All by Grace pasti ada pesan-pesan-Mu yang penting bagi hidup kami, dan iman kami boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi, hidup rohani kami boleh dibangunkan, dan kami boleh semakin hari semakin menapaki perjalanan hidup yang menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, dan kami semua boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
Istilah selidik atau menyelidik merupakan istilah yang umumnya muncul dalam bidang penegakan hukum sebagai tahap awal untuk mencari, mengumpulkan informasi atau bukti awal sebagai prosedur penanganan sebuah kasus yang diduga terdapat tindak pidana sebelum ditingkatkan kepada tahap penyidikan. Namun, istilah selidik atau menyelidik ini sebenarnya sangatlah penting dan sangatlah baik, positif, dan bukan negatif, seperti yang menjurus ke arah penegakan hukum saja. Arti secara luas, selidik atau menyelidik artinya memeriksa dengan teliti dan cermat, atau dapat juga diartikan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Tujuan dari menyelidik sesuatu adalah untuk dapat mengetahui dengan lebih baik, lebih tepat dari apa yang sedang dicermati atau yang sedang dipelajari. Tentu tidak cukup hanya untuk diketahui, dicermati saja. Umumnya penyelidikan harus disertai dengan tindakan lanjutan atau follow up berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atau apa yang sudah diketahui dan sudah dicermati. Bila proses penyelidikan tidak dilakukan dengan serius atau sungguh-sungguh atau hanya sebatas menyentuh beberapa bagian saja, maka tindakan lanjutan yang dilakukan pun tidak akan maksimal. Misalnya, seorang dokter yang sedang memeriksa seorang pasien, maka sang dokter harus meneliti secermat mungkin kondisi tubuh pasien yang bersangkutan. Jika pemeriksaan secara fisik kurang memuaskan karena tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada organ bagian dalam, maka dokter harus melakukan pemindaian atau CT scan atau MRI ya, untuk mengetahui lebih jelas dan presisi apa penyebab penyakit yang sedang dialami oleh sang pasien. Dengan demikian, barulah dokter bisa melakukan tindakan lanjutan yang diperlukan, semisal pengobatan, injeksi, atau operasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh penyelidikan lainnya, tapi di antara semua hal yang diselidiki, dalam artian dipelajari, dicermati, atau diteliti oleh manusia, ada satu hal atau satu bagian dari hidup manusia yang sering terabaikan, padahal sangat penting, sangat krusial, dan membutuhkan usaha yang tidak sedikit, yaitu selidiki hati manusia. Tentu saja kita bukan sedang berbicara tentang hati sebagai organ tubuh, tetapi hati yang sering disebut hati sanubari, yang menjadi pusat perasaan, emosional, dan pikiran manusia. Menyelidiki hati bukanlah perkara yang mudah. Belum ada satu alat secanggih apapun di dunia ini yang mampu menyelidiki hati sanubari manusia, sehingga sanggup mendeteksi niat atau motivasi di balik setiap perkataan atau tindakan perbuatan yang dilakukan. Kita tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk bisa mengetahui hati sesama manusia lainnya. Namun, seringkali sudah terlanjur menghakiminya. Jangankan hati orang lain, terkadang hati kita sendiri saja masih banyak yang tidak bisa kita ketahui dengan tepat. Nabi Yeremia mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Meskipun demikian, menyelidiki hati tetap merupakan hal yang sangat penting, sangat krusial bagi kita sebagai orang percaya, karena dari hati akan terpancar keluar entah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Ya, sah-sah saja kita berkata takkan mungkin sebagai manusia yang tidak sempurna kita selidiki hati sendiri, karena bila kita melakukannya sendiri bisa saja terjadi bias, karena bisa saja ada kecenderungan untuk pembelaan diri atau pembenaran diri di balik semuanya itu. Karena itu, untuk menyelidiki hati, kita perlu pribadi lain. Dan pribadi itu haruslah benar-benar memiliki sudut pandang yang tak terbiaskan atau yang tidak berkompromi oleh dan dengan siapapun dan oleh apapun.
Pribadi itu harus sungguh-sungguh berkompeten untuk tidak hanya mencermati saja, melainkan dia juga sanggup menguji, memperbaiki, dan memulihkan apa yang salah dan yang tidak benar. Ya, apakah ada pribadi sedemikian? Tentu saja ada. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah pencipta dan juru selamat umat manusia. Oleh karena itu, Daud menyadari dan menuliskan dalam beberapa bagian dalam kitab Mazmur, antara lain Mazmur 26 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Demikian juga Mazmur 19 ayat yang ke-13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Adalah baik juga bila kita berdoa dan memohon kepada Tuhan seperti Daud. Kita harus siap memberikan ruang seluas-luasnya kepada Tuhan, memberikan kunci hati kita seluruhnya, dan tidak satu bagian pun yang tidak diserahkan kepadanya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memaksa seorang pun. Ada satu gambar ilustrasi yang mungkin sering Anda jumpai, yaitu mengenai Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika kita memperhatikannya, kita akan mendapati bahwa pintu itu tidak memiliki gagang atau handle di bagian luar pintu tersebut. Lukisan demikian bisa mengingatkan kita bahwa pintu tersebut hanya dapat dibuka dari dalam, yang artinya Yesus tidak pernah memaksa atau mendobrak pintu hati kita agar dia bisa masuk ke dalamnya. Seharusnya kitalah yang mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita untuk melihat, memeriksa, menyelidiki, mencermati, memulihkan, dan memperbaharui hati sanubari kita. Tema program All by Grace episode kali ini adalah selidiki hati. Kiranya melalui perenungan hari ini, pengertian kita dapat dibukakan, hati kita dapat dimurnikan dan diubahkan sehingga kita menjalani satu kehidupan yang berkenan dan memuliakan Tuhan, serta menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama manusia. Mari kita pelajari bersama selidiki hati dalam hal-hal sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, selidiki hati kita. Apakah hati kita tulus? Sebelum berkata, melakukan sesuatu, pasti ada alasan atau motivasi yang mendorong kita sehingga kita mengatakan atau melakukan perbuatan tersebut. Mungkin ada di antara kita yang pernah menyaksikan tayangan TV mengenai berbagai macam acara reality show yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menolong orang lain tanpa diberitahu bahwa mereka akan diberikan berkat berupa sejumlah uang. Memang ada beberapa orang yang menolak atau takut karena berpikir ini jebakan, tetapi ada juga yang bersedia untuk bekerja sama dan kepada mereka diberikan berkat materi. Tentu ada sebagian orang ingin menolong dengan tulus tanpa memikirkan imbalan apa yang akan diperoleh. Tetapi bisa jadi karena sering menonton tayangan sedemikian, sehingga sekiranya tiba-tiba di jalanan ada seseorang yang minta tolong, bisa saja dalam benak hati mereka terpikir, oh jangan-jangan ini settingan, bagian dari acara TV. Siapa tahu kalau aku menolong, mungkin aku akan diberikan sesuatu. Ketulusan dapat diartikan sebagai kemurnian, kejujuran, tanpa pura-pura. Tulus hati artinya adalah hati yang murni, hati yang jujur ketika dibutuhkan bantuannya. Seseorang yang tulus akan sungguh-sungguh membantu tanpa pamrih. Mereka bersedia melakukan sesuatu tanpa adanya motivasi tambahan atau yang dikenal dengan istilah ada udang di balik batu. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya memberikan yang terbaik, bahkan ya siap berkorban banyak pun tidak akan menjadi masalah baginya. Sesungguhnya pasti akan ada perbedaan yang sangat signifikan bagi mereka yang tulus, baik dari cara mengerjakan prosesnya sampai pada hasil akhir yang diperoleh.
Memang bukan hak dan bagian kita untuk menilai motivasi seseorang. Kita tidak berhak sebab terhadap hati diri kita saja, kita tidak mampu tahu dengan persis. Apalagi hati orang lain. Tetapi minimal ini boleh menjadi alasan bagi kita untuk menintrospeksi diri kita agar menemukan kebenaran yang sebenarnya mengenai hal-hal berikut ini. Yaitu, apakah kita selama ini dengan tulus hati menolong atau membantu atau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk orang lain, atau kita melakukan demi suatu motivasi dan tujuan tertentu, atau mungkin karena disuruh, dipaksa, terpaksa, dan memaksakan diri, atau karena mengharapkan imbalan atau balasan, atau ingin mendapatkan apresiasi orang lain dan berbagai alasan lainnya. Suatu hari seorang jemaat mengundang pendeta yang baru dipindah tugaskan dari cabang lain ke gereja yang di mana jemaat ini menjadi anggotanya. Jemaat ini berkata kepada istrinya, "Mari kita jamu pendeta baru ke rumah kita. Kamu tolong siapkan ya hidangan khas yang biasa kamu buat untuk tamu-tamu. Oke?" Istrinya pun mengiyakan dan sibuk mempersiapkan makanan dari pagi sementara suaminya pergi bekerja. Namun sang istri memiliki aktivitas rutin tambahan lainnya seperti jemput antar anaknya ke sekolah dan ke tempat les, mencuci pakaian dan membersihkan rumah dan lain-lain. Ketika malam tiba, pendeta yang diundang pun datang bertamu ke rumah sang jemaat sekaligus makan malam bersama dengan hidangan yang sudah siap disantap di meja makan. Saat duduk, jemaat itu meminta anaknya untuk memimpin doa syukur. Si anak bingung dan melihat ke arah ibunya, bertanya apa isi doa yang harus diucapkan karena di depan pendeta. Si ibu berbisik, "Nak, ucapkan saja apa yang kamu dengar dari ibu." Lalu si anak berdoa dengan polos, "Oh Tuhan, mengapa kami harus mengundang pendeta ini datang ke rumah?" Semua orang jadi terkejut saat mendengar doa yang sedemikian. Mengikapi isi doa demikian, bisa terbayang bagaimana perasaan pendeta tersebut tak kala mengetahui apa sebenarnya yang ada di benak istri jemaat ini. Ya, bisa jadi semua makanan yang disajikan tidak akan mempunyai rasa enak, malah menjadi hambar. Kenyataan demikian baru berbicara tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Dan sebagai manusia saja, kita pasti menghendaki dan suka dengan orang yang tulus hati, apalagi Tuhan. Daud menyadari hal demikian dalam Mazmur yang ditulisnya, yang mencetuskan doanya dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, "Engkau menuntut ketulusan hati, penuhilah batinku dengan hikmat-Mu." Demikian juga dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 25 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tidak perlu orang memberi keterangan kepadanya tentang siapapun, sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Perlu disadari bahwa Tuhan tahu dengan persis isi hati manusia. Tak satu pun hal yang dapat tersembunyi dari hadapannya saat kita datang atau sedang beribadah, berdoa, memuji, membaca firman, melayani segala sesuatu yang terkandung dalam hati. Apa saja bentuk sikap hati kita, Tuhan tahu segalanya dengan persis. Menyadari kenyataan demikian adalah penting bagi kita untuk senantiasa mengecek, menyelidiki hati, mengoreksi hati supaya jelas bagaimana sebenarnya hati kita selama menjalani kehidupan ini. Kita harus selidiki apakah hati kita sungguh-sungguh tulus saat berinteraksi dengan sesama manusia. Kita harus selidiki apa dan bagaimana motivasi hati kita ketika berbicara, bersikap, berperilaku, atau melakukan segala sesuatu. Apakah sungguh tulus motivasi kita? Demikian juga halnya dengan keterlibatan kita dan keikutsertaan kita dalam berbagai bentuk pelayanan di gereja kepada Tuhan. Semua isi hati, sikap hati, dan motivasi hati tak satu pun dapat luput dari pengetahuan Tuhan. Bila mendapati ada masalah dengan ketulusan hati dan kemurnian motivasi, segeralah berbenah diri, berubah,
dan mohon kasih karunia Tuhan untuk menolong, memampukan agar kita senantiasa memiliki hati yang tulus, motivasi yang murni, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak mencari keuntungan diri lagi. Akan tetapi, jangan dikarenakan mau senantiasa menyelidiki hati, mengakibatkan kita menjadi ketakutan, terintimidasi, sehingga tidak berani berkata-kata, tidak berani bertindak, khawatir kalau hati kita tidak tulus, takut ini, takut itu, akhirnya enggan dan tidak berbuat apa-apa. Jangan pula kita salah pikir, merasa mustahil untuk menjadi orang yang tulus hati. Seharusnya jangan sampai kita sedemikian, karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Secara manusiawi, hati memang tidak mudah berubah dari ketidaktulusan menjadi tulus. Maka dari itu, kita membutuhkan perubahan yang mendasar dari hati, karena setiap perkataan, perbuatan kita pasti diawali dari sebuah pemikiran dan pertimbangan dari dalam hati kita. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45, Tuhan Yesus juga telah mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jangan puas dengan perubahan secara lahiriah atau yang dari luar saja. Jika demikian, itu sama halnya dengan kita memiliki sebuah handphone yang rusak, yang malfungsi, tidak bisa menyala sama sekali. Sekalipun kita mengganti casingnya, percuma saja, HP tetap saja tidak menyala, karena yang bermasalah bukan bagian luarnya tetapi bagian dalamnya dari HP tersebut. Untuk memperbaikinya, kita perlu membawa HP tersebut kepada tukang servis, atau terlebih baik lagi kita bawa ke service centernya, karena tersedia tenaga mekanik yang mampu memperbaikinya dengan tepat. Mereka akan membuka HP tersebut dan menyelidiki dengan cermat apa penyebab kerusakannya, lalu diperbaiki dengan baik. Setelah itu baru kita bisa terima HP kita berfungsi kembali. Begitu juga dengan hidup kita sebagai manusia. Jika ingin mengalami perubahan diri dari dalam, kita harus datang kepada Tuhan, Sang Pencipta. Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu memperbaharui, mengubahkan, dan memurnikan hati kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang hatinya sungguh-sungguh tulus. Cepat atau lambat, hati yang tulus memang harus melewati ujian. Sah-sah saja bila mana kita menganggap hati kita sudah tulus, tetapi bagaimana hati kita yang sebenarnya pasti akan tersingkap saat diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang menguji ketulusan hati kita. Mungkin melalui perilaku yang tidak adil dari atasan di kantor, atau mungkin kita dituduh mencari perhatian guru di sekolah, atau ada yang menyindir kita berbuat baik pasti ada maunya, atau ketika kita difitnah, dihina, dan lain sebagainya. Jangan sampai hati kita yang tulus berubah menjadi tidak tulus hanya karena sikap orang lain yang menilai dan menghakimi kita. Jangan pula karena demikian lalu kita berpikir percuma sajalah, toh tulus-tulus juga jadi bahan perbincangan orang, lebih baik sekalian ajalah, gak usah tulus. Ingatlah, tak satu pun manusia yang tahu hati kita, hanya Tuhan yang tahu. Jadi apapun pendapat orang lain, omongan orang, jangan sampai membuat hati kita menjadi bersalah di hadapan Tuhan dan tidak mau lagi tulus hati. Toh kita juga yang rugi sendiri, karena Tuhan berjanji ada upah bagi orang yang tulus hati, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Ketulusan hati kita dalam segala area kehidupan akan membuat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan dalam prosesnya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti yang disampaikan Paulus dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10 berkata, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus
tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Karena itu, marilah kita senantiasa memelihara sikap hati yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mintalah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat menyelidiki hati kita setiap saat, bahkan senantiasa, sehingga segala sesuatu yang kita katakan, kita perbuat adalah hanya didasari, didorong, dan dipimpin oleh hati yang tulus, sehingga berkenan kepada Tuhan yang mengetahui serta menilai hati setiap pribadi. Memang benar, tidak semua orang yang datang beribadah ke gereja pasti memiliki hati yang tulus untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Apalagi zaman kini, banyak jemaat yang sudah terlanjur nyaman beribadah secara online, baik streaming atau playback. Ada saja orang yang datang beribadah dengan motivasi hati dan sikap hati yang salah. Karena mereka berkata, nanti sehabis ibadah mau jelajah kuliner kesayangan atau berkunjung ke spot ini demi membeli sesuatu, atau sekedar mau cuci mata. Ya, sikap hati yang tulus atau tidak sulit untuk diakui dengan jujur, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menebak atau memperhitungkannya. Karena itu, ya, berlakulah tulus hati di dalam segala hal, dalam segala area kehidupan, sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang
kasih-Mu. Yang kedua, yang kita harus selidiki hati kita adalah apakah sikap hati kita baik dan benar dalam segala hal. Di zaman sekarang yang akses terhadap segala informasi terbuka bagi khalayak ramai, banyak orang memiliki pendapat bahwa kebenaran itu adalah relatif, bukan absolut. Artinya tidak ada kebenaran yang absolut. Semua orang bebas melakukan apa saja yang diinginkan selama menurutnya adalah baik dan benar. Bila tidak disadari segera, maka ini bisa menimbulkan banyak masalah dan kekacauan karena semua orang berpikir selama menurut hatiku adalah baik dan benar, ya sudah, aku lakukan saja. Ya, kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang kita perbuat selalu bersumber dari hati. Semua perkataan, tindakan pasti awali dari hati. Sehingga jika kita ingin berbuat yang baik dan benar, maka dimulailah dengan sikap hati yang baik dan benar pula. Ya, seorang ibu kedapatan mencuri susu di supermarket karena kepepet. Anaknya butuh susu, sedangkan ia tidak punya uang sama sekali karena belum mendapat pekerjaan. Niat hatinya baik. Walaupun niat hatinya baik, tetapi itu tidak benar tindakannya. Tidaklah cukup hanya kedapatan baik. Karena itu, semua perkataan, tindakan harus didasari oleh kebenaran, sehingga apa yang dikatakan atau diperbuat akan menjadi baik dan benar. Pertanyaannya adalah, baik dan benar menurut apa dan siapa? Apa yang menjadi tolok ukur? Semua orang bisa saja merasa dirinya baik, benar, tapi apa dasarnya? Standar baik dan benar menurut dunia telah terdistorsi, sehingga tidak dapat dijadikan standar kebenaran sejati yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sesungguhnya hanya ada satu kebenaran yang dapat menjadi tolok ukur yang kita pegang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kebenaran itu sendiri, seperti yang dikatakannya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Selain itu, kebenaran dapat diketahui melalui firman Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, sebagaimana sudah tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-160. Di sana dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi, agar bisa memiliki sikap hati yang baik dan benar, kita harus memberikan input yang benar ke dalam pikiran kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, belum tentu semuanya itu benar sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kita perlu menyelidiki, mencermati isi hati kita, sehingga bisa mengetahui apakah selama ini yang tertanam dalam hati dan pengertian kita adalah kebenaran Tuhan, atau kebenaran kita sendiri, atau kebenaran versi orang dunia, orang lain, atau tipu muslihat dari si iblis yang adalah bapa dari segala dusta. Selidikilah hati kita dengan tolok ukur kebenaran firman Tuhan, seperti ada tertulis Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dengan demikian, kita memiliki tolok ukur yang tepat, maka kita harus menyesuaikan sikap hati dan cara hidup kita berdasarkan hal tersebut. Barulah kita berkata-kata, bersikap, dan bertindak yang tidak hanya baik, tetapi juga benar. Rasul Paulus menasihatkan Timotius, anak didiknya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sikap demikian perlu kita miliki. Tidak hanya dalam hal-hal tertentu saja, tetapi harus dalam segala hal. Hal kecil, hal besar, yang terlihat dan yang tak terlihat, yang mudah ataupun yang sulit. Ya, dalam keadaan oke atau dalam keadaan kejepit sekalipun.
Sebagai manusia, kita memang rentan tergoda untuk memilah-milah. Misalkan kita dipercayakan sebuah tugas oleh atasan yang tadinya bukan bagian kita, mungkin yang bisa ditugaskan sedang sakit atau sedang ditugaskan ke bidang lain. Wah, sehingga kita diberi tanggung jawab untuk melakukannya sebagai pengganti. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita berpikir, ini kan bukan tugasku, kenapa harus aku yang kerjakan? Atau apakah tidak ada orang lain yang bisa kerjain? Ya, walaupun kita tetap mengerjakan, tetapi dengan sikap hati yang sudah salah. Sikap hati kita mungkin tak diketahui orang lain karena kita mampu menutupinya dan berdalih yang penting selesaikan tugas itu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan menilai semuanya. Mungkin kita merasa yang dipercayakan pada kita bukanlah hal yang besar, ya, sehingga kita anggap enteng, anggap remeh, dan kita menunda-nunda, berlambat-lambat mengerjakan atau kerjakan seadanya saja, asal-asalan, dan menganggap mana ada yang perhatikan perkara sekecil ini hanya sekedar pelengkap saja. Seseorang yang terkenal pernah mengingatkan, lakukanlah hal kecil dengan hati yang besar. Ada juga contoh lain, misalkan ketika kita terima teguran atau nasihat dari orang lain. Apa reaksi pertama yang muncul dari hati kita? Apakah kita merasa tidak bisa terima? Mungkin saja sambil ditegur orang itu, dalam hati kita mengatakan orang itu enak saja menegur, gampang sekali ya bicara. Coba kalau dirinya yang kerjakan. Ya, apalagi bila orang yang menegur itu lebih muda, masih jauh dalam pengalaman. Dalam hal ini pun, Tuhan ingin kita tetap bersikap baik dan benar dari dalam hati. Bagaimana bila berjumpa dengan orang-orang yang punya sejarah buruk dalam hidup kita? Mungkin anggota keluarga yang pernah menyakiti, atau kawan baik yang di depan tetapi membicarakan kita di belakang. Apa yang timbul dalam hati kita? Kesal, marah, benci, sebel? Dari beberapa contoh di atas, mungkin bisa membuat kita kewalahan atau tak berdaya. Jangan kecil hati. Kita semua adalah mahakarya Tuhan yang sedang dalam proses. Tujuan Tuhan mengingkapkan isi hati bukan untuk mempermalukan kita atau menghakimi kita, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa pada dasarnya, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita bisa menjadi baik dan benar dalam segala hal. Tuhan tak akan berhenti sampai di sana. Dia akan terus memproses kita, membentuk, memperbaiki, memulihkan, mengasah kita, memoles, dan menyempurnakan hati kita. Bagian yang perlu kita lakukan adalah ikuti nasihat penulis Amsal di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seorang pemuda bercerita kepada pendetanya terkait permasalahan yang dihadapinya di tempat kerja. Ia sudah tidak merasa damai bekerja di tempat tersebut karena diperlakukan dengan tidak adil. Setelah didoakan dan dipertimbangkan dengan matang-matang, diputuskannya lah untuk tidak perpanjang lagi kontrak dan dia ingin pindah kerja ke tempat yang baru. Namun saat diutarakannya keputusannya itu, atasannya menjadi marah dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, ditambah dengan adanya keputusan yang begitu memberatkan, membuat sang pemuda itu merasa terintimidasi, merasa bersalah karena merasa ia belum memberikan yang terbaik selama bekerja di sana. Pendeta menasihatkan agar dia berdoa dan mohon Tuhan singkapkan apa sebenarnya yang terjadi. Jika perkataan atasannya memang benar, mohonlah pengampunan kepada Tuhan dan kasih karunia Tuhan untuk menolong. Sebaliknya, jika ia sudah memberikan yang terbaik dengan sikap hati yang benar, jangan mau terintimidasi supaya ke depannya saat bekerja di tempat baru, ia menjadi tidak maksimal dan tidak bisa memberikan yang terbaik karena masih terbebani dengan masalah yang di tempat kerja yang lama. Ia pun berdoa
cek and recheck, koreksi hati, alhasil ia dibebaskan dari rasa terintimidasi sehingga pada akhirnya ia dapat bekerja di tempat yang baru dengan tenang dan baik, bisa lebih maksimal menjadi berkat bagi atasannya dan bagi perusahaan. Jangan biarkan benih yang salah berakar dalam hati sehingga bertumbuh menjadi pohon yang salah dan menghasilkan buah yang salah. Bagaimana orang bersikap terhadap kita itu tidak sepenting bagaimana kita bersikap terhadap mereka dan bersikap terhadap Tuhan. Pada akhirnya, setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab atas hidupnya masing-masing. Mintalah kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk menyelidiki hati kita dengan baik berdasarkan kebenarannya. Apakah sikap hati kita sudah sesuai? Jika belum, berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan supaya hati kita disesuaikan kembali dengan firman-Nya. Ingat, ada bagian penting yang harus kita lakukan, yaitu menjaga hati agar tetap berada di atas jalur yang benar. Maka Tuhan pun akan menjadi pembela kita yang setia di dalam segala hal, di setiap waktu, sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang dan kita tidak lagi terus dengan sikap hati yang tidak tulus atau sikap hati yang salah. Yang ketiga, kita harus selidiki hati kita, sudahkah berkenan kepada Tuhan atau hanya menyenangkan diri sendiri. Tidak bisa dipungkiri, membuat diri sendiri senang atau menyenangkan diri merupakan kerinduan setiap manusia, dan demi itu manusia senantiasa mencarinya selama hidup, baik di dalam keluarga, uang, harta benda, rumah besar, nama baik, gelar, liburan, berbelanja, jelajah kuliner, gaya hidup, prestis, dan lain sebagainya. Tak sedikit orang yang berpandangan bahwa untuk menyenangkan diri, maka semua keinginan haruslah terpenuhi. Karena itu mereka mencoba memenuhi keinginannya dengan segala cara hingga rela mengorbankan hal-hal penting yang tak terbeli dengan uang, antara lain cinta kasih, perhatian, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan atau kumpul dengan keluarga inti, atau juga keluarga jauh, atau hubungan dengan teman, bahkan ya mereka mengorbankan pelayanan sekalipun, ya, dan lain sebagainya demi menyenangkan diri, memenuhi keinginan pribadi. Tak sedikit orang terjebak dalam gaya hidup yang hedonisme, yang syarat dengan perkara ke perkara, hanya menyenangkan melalui materialistis, konsumtif, egosentris, selalu mengutamakan penampilan tanpa pertimbangan rasional antara kebutuhan dan keinginan dan penataan finansial. Orang demikian rentan berubah setia, mengalami masalah ekonomi yang kritis, terjerat dalam korupsi, hutang, dan kehancuran dalam berbagai area kehidupan sangat mungkin terjadi. Demikian juga ada orang yang demi menyenangkan diri, berusaha memuaskan keinginan hati sehingga menjalani hidup dengan pola hidup yang kurang bijak, sehingga kesehatan tidak menjadi perhatiannya lagi. Betapa miris, walaupun berbagai keinginan hati sudah terpenuhi, ya, namun apa yang diperoleh itu tidak bisa dinikmati karena mengidap berbagai sakit penyakit. Banyak juga orang yang demi menyenangkan diri, berjuang untuk memuaskan keinginan hati dengan alasan demi keluarga lah. Ya, ia sibuk mencari uang sampai bekerja keras dengan berangkat pagi pulang subuh setiap hari. Tiada waktu yang berkualitas untuk keluarga. Alhasil, keinginan mendapatkan uang terpenuhi, tetapi ia kehilangan keluarga yang untuknya ia telah berjerih lelah selama ini. Lebih miris adalah orang-orang yang rela mengorbankan yang paling utama, yaitu iman dan hubungannya dengan Tuhan Yesus yang adalah jalan satu-satunya untuk menuju hidup dan kebahagiaan kekal. Demi mengejar kebahagiaan semu dalam dunia ini, mereka mengesampingkan hal-hal rohani. Mereka jarang lagi menghadiri ibadah dan persekutuan. Tiada waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bagi mereka, yang penting keinginan diri harus dapat terpenuhi tanpa peduli atau memikirkan hidup orang lain. Kehidupan mereka jangankan tercapai menyenangkan diri, malah sebaliknya,
hidup mereka akan terasa hampa nanti. Resah, gelisah, tidak ada kesenangan, apalagi kebahagiaan. Karena itu, selidikilah hati. Jangan sampai hidup kita hanya sekedar berjuang, mencari, dan mengejar kesenangan diri, dan berusaha mengisi segala keinginan yang padahal tak akan pernah bisa terisi. Anggaplah ada yang merasa sudah terisi segala keinginan hati. Namun bertanyalah dan jawablah dengan jujur pada diri sendiri. Apakah sungguh hidup ini sudah disenangkan? Adakah kepuasan yang penuh? Padahal manusia tidak pernah akan merasa puas meskipun keinginan hati sudah terpenuhi, namun selalu akan ada lagi keinginan-keinginan yang baru. Dalam kenyataan, orang yang hanya berjuang, mencari dan mengejar kesenangan diri, bukan berusaha mencari, berjuang dan mengejar kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan sehingga berkenan kepadanya, kehidupan orang yang demikian akhirnya akan berujung dengan tidak ada kesenangan, tidak ada kepuasan, dan tidak akan ada kebahagiaan. Sebaliknya, mereka akan merasa hampa, ada sesuatu yang kurang, bahkan merasa hidup ini tidak berarti, tidak bernilai, ya tidak ada dampaknya sama sekali. Inti masalah sebenarnya bukan pada uang, harta, gelar, ketenaran, atau hal-hal materi. Inti masalah sebenarnya adalah sikap hati kita terhadap hal-hal demikian. Harus diakui, memang tidak sedikit orang yang berpikir kesenangan dan kebahagiaan akan diperoleh jika semua keinginan hati dapat terpenuhi melalui semua hal-hal yang dikejar selama ini. Ironisnya, semakin mengejar, semakin pula kesenangan dan kebahagiaan itu menjauh daripada mereka. Yang lebih miris adalah dalam proses pengejaran itu, Tuhan pun mereka abaikan. Mereka tidak mau peduli lagi soal Tuhan. Tak semua orang ingat apa yang Blaise Pascal, seorang ilmuwan dan filsuf, katakan. Dalam hati manusia terdapat sebuah kekosongan yang tak bisa diisi, tak bisa dipenuhi oleh apapun dan oleh siapapun kecuali oleh Sang Pencipta. Dengan acuan quote yang Blaise Pascal katakan, seharusnya jelas bagi kita semua bahwa hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan hati manusia. Dengan kata lain, seberapa banyak pun keinginan hati sudah terpenuhi, tetapi semuanya itu tidak menjamin dapat memberikan kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan yang diharapkan. Sehingga sia-sia usaha yang didorong oleh sikap hati yang hanya ingin menyenangkan hati sendiri tanpa berpikir mengapa egosentris, mengapa tidak berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan agar berkenan kepada Tuhan. Perlu disadari bahwa kita baru akan sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang benar-benar hidup bila kita dapat pastikan diri hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan melulu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Untuk dapat meraih kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan sehingga hidup berkenan kepadanya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala area kehidupan dengan rela dan setia melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan, bukan sebaliknya yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri dengan mengejar semua keinginan diri dan keinginan duniawi. Padahal dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sudah mengingatkan kita sebagai berikut, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jika sudah demikian kebenarannya, mari selidikilah hati kita. Sudahkah kita menjadi suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, bukan keinginan diri lagi yang terus dituruti? Seperti apakah yang dimaksud dengan hati dan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hidup dan hati yang berkenan kepada Tuhan adalah apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita, serta mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Yesus Kristuslah Tuhan, Tuhan dan Raja, serta pemilik hidup kita.
Dia telah menebus kita dari maut, melepaskan kita dari belenggu dosa melalui pengorbanan nyawanya. Bagaimana kita dapat membalas segala kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya, anugerahnya yang telah kita terima? Sungguh tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus-menerus berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Hati yang hampa, tak terisi, hidup tanpa arti, tanpa nilai, tanpa tujuan yang jelas. Masa depan, apalagi masa hidup yang akan datang, tidak ada kepastian. Selain mempersembahkan tubuh dan menyerahkan keseluruhan hidup, mengabdikan diri sebagai hambanya dalam platform atau bidang yang dipercayakannya kepada kita, tidak ada lagi yang lebih tepat dan berarti bagi hidup kita selama menumpang dalam dunia fana ini. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi hanya menyenangkan diri sendiri. Inilah yang dapat membuat hidup kita berkenan kepadanya, seperti yang Paulus nasihatkan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pilihan untuk hidup berkenan kepada Tuhan sah-sah saja jika timbul pertentangan di dalam diri kita. Karena selama masih hidup di dunia, kita akan terus berjuang dan bergumul antara hidup bagi Tuhan atau hidup bagi kesenangan pribadi. Pertentangan juga bisa timbul dari orang lain atau situasi dan kondisi yang menggoda kita untuk hidup menyimpang keluar dari jalur semestinya. Kita akhirnya menjadi berkompromi, merasa terintimidasi karena takut gagal. Tidak heran, tanpa sadar kita beralih kembali kepada fokus hanya menyenangkan diri kita sendiri lagi. Karena itu, penting bagi kita untuk menyelidiki hati terus-menerus dan pastikan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan hanya semata-mata bagi Tuhan, sehingga kita melakukannya dengan benar, tepat, dan sesuai. Hidup berkenan kepada Tuhan, selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi yang dikasihinya, yaitu sesama manusia. Selidikilah hati kita mengenai sikap hati kita terhadap mereka yang ada di sekitar kita. Pastikan diri kita peduli terhadap keberadaan mereka, keselamatan mereka, dan hidup yang sungguh dapat menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Nyatakan perhatian, kepedulian, rasa empati dengan bersedia prihatin, menolong dalam segala bentuk, berbagi dan menjangkau mereka hingga mereka pun dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka diselamatkan, dipulihkan, dan boleh diberkati Tuhan. Ingatlah, kita baru bisa benar-benar bahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera jika kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan dan berkenan kepadanya. Karena itu, pastikan diri Anda mengambil pilihan yang tepat. Jangan lagi hidup Anda hanya berkutat pada untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan diri sendiri saja. Tuhan tidak pernah memaksakan pilihannya kepada kita, meskipun Dia tahu ada pilihan yang terbaik bagi hidup anak-anaknya. Kita yang harus mengerti untuk memilih dengan benar, sehingga tidak harus sampai mengalami konsekuensi yang tidak perlu. Dengan demikian, hidup kita semakin hari akan semakin disempurnakan dan bisa dipakai lebih-lebih lagi oleh Tuhan. Bila kita peduli akan pekerjaan Tuhan, kita akan melihat dan mengalami tangan Tuhan nyata dalam setiap area kehidupan kita. Di saat kita tidak lagi terus berkutat dan berpikir hanya untuk kesenangan diri, sebaliknya senantiasa mengabdikan hidup, mengasihi dan melayani dan mau hidup berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan senantiasa menopang kita, memelihara kehidupan kita, dan menunjukkan karyanya dan kasihnya yang ajaib, sehingga apa yang tak pernah terpikirkan oleh kita, itu juga Tuhan sediakan bagi kita. Dalam salah satu tulisannya, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 37 ayat yang 23-25, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mari luangkan waktu untuk merenung, menyelidiki hati dan mengoreksi hati kita untuk memastikan bahwa semasa menjalani hidup sampai hari ini, kita sudah berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan perintah-Nya, menyenangkan hati-Nya, bukan fokus untuk menyenangkan hati diri kita sendiri lagi. Berdoalah kepada Tuhan seperti yang pemazmur contohkan dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sadarilah bahwa hidup yang kita jalani di dunia ada batasnya. Selama kesempatan masih tersedia, pakailah dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal. Fokuskan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya di dalam segala hal. Toh semua hal duniawi ini hanya sementara. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa ke surga saat kita kembali ke sana. Yang akan bertahan sampai selamanya adalah apa yang kita perbuat bagi Tuhan semasa kita hidup di dunia ini. Hidup mengikuti kehendak Tuhan bisa saja terasa sulit. Kesenangan dan keinginan diri yang harus dikorbankan, sangkal diri, pikul salib, tapi semua itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita korbankan tidak akan ada yang hilang, meskipun rasanya itu seperti lepas dari tangan kita. Tetapi semuanya itu dikumpulkan untuk menjadi upah dan harta sejati kita di dalam kekekalan di surga. Karena itu, peganglah nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hendaknya kita bisa terus rutin melakukan check up hati, agar jangan menyimpang dari jalur yang benar. Dan kalau ternyata sudah mulai menyimpang, tatilah dan kembalilah ketika Roh Kudus mengingkapkan dan mengembalikan kita ke jalan yang benar itu. Kiranya Tuhan memberi kita pencerahan lebih-lebih lagi agar kita bisa bertekun setia menyelidiki hati kita dengan cermat dan dapat berhasil menggapai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepadanya dalam segala hal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pewahyuan-Mu yang telah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh senantiasa menyelidiki hati kami, mengoreksi hati kami. Apakah kami memiliki hati yang tulus? Apakah semua sikap hati kami adalah benar dan baik dalam segala hal? Dan apakah kami hidup menyenangkan hati-Mu, berkenan padamu? Atau kami hanya melulu mau menyenangkan keinginan diri. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan bersalah dalam hal-hal demikian, dan hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan Engkau, berkenan kepadamu, dan kami boleh dipakai Engkau untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu, dan hidup kami akan menjadi hidup yang berarti, bernilai, berbobot, bahkan berdampak, dan kami boleh sungguh-sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, senantiasa mohon kekuatan, kemampuan daripada-Mu untuk bisa mampu mengoreksi diri, menyelidiki hati senantiasa, bukan hanya sekali saja, tapi senantiasa. Dan kami bisa tahu kalau saat kami tidak tulus, kami mohon kekuatan daripada-Mu kembali tulus. Kalau kami memiliki sikap hati yang tidak baik dan tidak benar, tolong kami kembali memiliki sikap hati yang tulus, baik dan benar. Bahkan Tuhan, saat kami hanya mau menyenangkan diri dengan keinginan kami dipuaskan, Tuhan, kami mau untuk kembali hidup yang berkenan padamu, menyenangkan hatimu dengan melakukan apa yang menjadi perintahmu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan bagi kami, tingkat hidup rohani kami boleh makin naik, dan kami boleh makin hari makin berkenan padamu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saatnya tiba kita berdoa syafaat buat Anda sekalian. Pertama, saya doakan Anda yang terancam bahwa kata dokter pembuluh darah jantungmu sudah hampir semua mampet dan harus dipasang ring, dan engkau khawatir, engkau takut, dan engkau pengennya ngalami mujizat saja. Bisakah Tuhan nolong? Pasti bisa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ayo taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita berdoa. Tuhan, bagi mereka yang merasa bingung dengan apa yang dihasil pemeriksaan dokter, bahwa jantungnya, pembuluh darah jantungnya sudah banyak yang mampet, harus dipasang ring dan lain sebagainya, tapi dia takut dan dia khawatir dan dia ingin mengalami mujizat. Mari Tuhan, topang dan nyatakan kemuliaan-Mu. Saat kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Saat tumpang tangan, kami berdoa dalam nama Yesus, semua pembuluh darah jantung yang tersumbat, semuanya Tuhan bukakan kembali, dan di dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh dan sembuh. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang asam uratnya tinggi sampai kaki mulai sakit dan bengkak-bengkak, tangan, jari, jemari pun sakit. Saat ini kita berdoa, mohon kasih karunia Tuhan, dan Tuhan ingatkan apa, engkau ikuti. Apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang harus pantang, engkau ikuti dengan baik, sehingga kamu boleh sembuh dari asam urat yang melampaui batas. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, aku doakan untuk mereka yang uric acid atau asam urat yang tinggi. Tuhan, tolong buka jalan, nyatakan kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Engkau. Turunkan dia kadar nilai daripada asam uratnya kembali normal di dalam nama Yesus, dan Tuhan ingatkan dia pantangan makanan yang harus diperhatikan, dan dia betul-betul jaga sedemikian rupa sehingga asam uratnya boleh berada pada level yang normal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan yang Tuhan berikan. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang mengalami kesulitan dalam hal penagihan hutang-hutang, piutang-piutang yang tidak terbayar, tidak tertagih, taruh dua tanganmu di dadamu sambil berserah. Engkau boleh sebut nama orangnya, engkau minta Tuhan buka jalan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami doakan untuk mereka mengalami kesulitan penagihan piutang-piutang, yang mana orang yang berhutang berjanji tapi meleset dan selalu menunda, tak tercapai penagihan itu. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau bukakan jalan, jamah hati orang yang berhutang boleh segera membayar di dalam nama Yesus. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, tagihan-tagihan piutang masuk dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang sakit lambung kronis, Anda sering menderita sekali, sudah banyak obat sudah makan, tapi masih tetap kumat dan kumat. Saat ini tumpang tangan di atas mahmu, ya lambungmu, saat ini berdoa dalam nama Yesus, sakit lambung, sakit mah, Tuhan sembuhkan. Lakukan mujizat Tuhan. Apa yang harus dia pantang, dan Tuhan tolong supaya boleh betul-betul dia mengalami mujizat kesembuhan bagi lambungnya dan tidak sakit lagi kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi yang hipertensi, tekanan darah tinggi, ya kita berdoa biar tekanan darahmu turun ke level yang normal. Jangan sampai mengancam kesehatanmu. Mari kita berdoa, tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Kami doa untuk mereka yang hipertensi, tekanan darah tinggi. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahnya turun di dalam nama Yesus, dan Tuhan ingatkan dia untuk apa yang harus dijaga, makanan apa yang harus dipantang, dan dia pun boleh mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang sedang di persimpangan jalan, Anda bingung antara yang ini dan yang itu, siapa yang harus kupilih? Apakah dia atau dia? Yang mana kehendak Tuhan? Pasangan hidup. Berdoa dengan sungguh hati, biar engkau dapatkan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan, dan terjamin masa depan yang bahagia, berumah tangga, dan bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Taruh dua tanganmu di dadamu. Tuhan, mari dia mau menjunjung engkau sebagai pemilik hidupnya. Engkau Tuhan yang pegang tangan dan pegang hidupnya untuk masa depannya. Dia ingin Tuhan di persimpangan jalan ini, dia tidak salah pilih. Dia mau dapatkan pasangan hidup yang sesuai kehendak-Mu yang Tuhan sediakan. Bukan yang dia pilih kanan atau kiri, yang ini atau yang itu. Tapi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan pimpinan-Mu yang Kau sediakan. Mari Tuhan nyatakan padanya, sehingga dia boleh dapatkan pasangan hidup yang terbaik, sehingga mereka boleh berumah tangga dan bisa menempuh masa depan yang berbahagia di bumi ini, dan menikmati kasih sayang-Mu yang luar biasa nyata dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita bawa semua secara kolektif. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan hati, ya apapun yang menjadi bahan doamu yang selama ini kau gumulkan, kita bawa pada Tuhan. Saya sehati dengan Anda. Kita doa dan pegang firman Tuhan berkata, dua orang sepakat minta, maka Tuhan akan berikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami doa untuk semua dengan segala pergumulan mereka, dengan segala apa yang mereka telah jadikan bahan doa sekian lama, namun belum menerima apa jawaban Tuhan. Mari Tuhan, lakukan mujizat. Kami sehati dan pegang janji-Mu. Engkau katakan, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan Engkau berjanji, dua orang di bumi bersepakat berdoa, maka Tuhan akan jawab doa mereka. Kami sepakat doa, biar apapun kerinduan mereka, apapun pergumulan mereka, apapun bahan doa mereka, mengenai keselamatan keluarga besar, mengenai masa depan, mengenai pekerjaan, mengenai ekonomi, mengenai usaha, mengenai masa depan, mengenai perjalanan, dan mengenai studi, kuliah, dan lain sebagainya. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Satu persatu Engkau jawab dengan ajaib dan heran, dan Engkau lakukan mujizat dengan luar biasa. Dan kami lihat Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang mendengar,
Tuhan yang menjawab doa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan kami mau akhiri Tuhan perjumpaan kami dalam episode kali ini dalam program All by Grace. Tuhan, Engkau sendiri yang akan berkarya dengan ajaib, sempurnakan apa yang kami dengar, bukan sekedar dengar, tapi kami mau untuk menaati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Tuhan berkati semua umat-Mu. Tadahkan tangan-Mu, bukakan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus dengan kuasanya yang ajaib yang akan memimpin menuntunmu masuk dalam alam supernatural. Mujizat akan mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu, mewarnai kehidupanmu mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Jumpa kembali lagi di Jumat mendatang dalam episode yang ke-163 program All by Grace. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.